reaksi muncul lebih kepada konfirmasi bahwa siklus pelonggaran moneter global sudah resmi dimulai kembali. Iya, betul sekali, kalau misalnya kita lihat memang, IHSG bisa dibilang, naik, kurang lebih 2% dan kalau misalnya kita lihat juga asingnya juga sudah. Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung melalui video conference ada Mas Hendra Wardana, founder Republik Investor. Selamat pagi Mas Hendra. Halo, selamat pagi Mas Wiki, selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami Mas Hendra di Market Buzz. Semoga kita sehat selalu Mas Hendra. Kalau kita bicara mengenai salah satu sentimen positif yang kemudian ada di global terkait dengan The Fed yang akhirnya memutuskan memangkas suku bunga sebagaimana juga sudah diprediksi sebelumnya, dan hal ini juga menandai dimulainya kembali siklus pelonggaran moneter global begitu. Investor global juga mulai masuk ke pasar aset beresiko nampaknya. Sejauh mana ini kemudian dapat menjadi sebuah sentimen positif bagi aset beresiko termasuk pasar saham, Mas Hendra? Iya, betul sekali Mas Wiki. Bisa dibilang keputusan The Fed memangkas suku bunga sebesar 25 bips ke level 4,25%. Sebenarnya sudah sangat diantisipasi oleh pasar ya. Jadi kalau misalnya kita lihat reaksi muncul lebih kepada konfirmasi bahwa siklus pelonggaran moneter global sudah resmi dimulai kembali. Jadi bagi investor global bisa dibilang sinyal ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya tingkat suku bunga di Amerika Serikat turun, imbal hasil dari aset-aset aman katakanlah seperti obligasi Amerika Serikat juga bisa dibilang akan turun. Akibatnya investor global pastinya akan mulai mencari peluang di aset-aset yang berisiko gitu, yang menawarkan notabene return lebih tinggi, misalnya saham di emerging market katakanlah seperti di Indonesia. Selain itu kalau misalnya kita lihat juga pemangkasan The Fed ini juga mempersempit selisih bunga antara Amerika Serikat dan Asia. Jadi bisa dibilang ini mengurangi tekanan mata uang global. Dan kalau misalnya kita lihat sendiri selama satu pekan terakhir, asing pun juga mencatatkan net buy sebesar 1,4 triliun di pasar saham Indonesia, terutama di saham BBRI. Kalau misalnya kita lihat asing masih mencatatkan net buy sebesar 1,2 triliun, BRMS sebesar 509 miliar, BRPT 376 miliar, dan Fitrosi 341 miliar. Jadi artinya adalah bisa dibilang investor global mulai masuk ke aset-aset yang berisiko khusus di emerging market Indonesia. Artinya sudah ada pergerakan positif dan ini tercermin dari penguatan IHSG selama pekan lalu begitu ya, yang menguat kurang lebih ya 2%-an kalau tidak salah ya di pekan lalu Mas Hendra. Iya, betul sekali. Kalau misalnya kita lihat memang IHSG bisa dibilang naik kurang lebih 2% dan kalau misalnya kita lihat juga asingnya juga sudah mulai net buy, dan yang menarik adalah di saat para analis memprediksi sampai akhir tahun IHSG di level 8.000, justru ini sudah breakout di level 8.000 atau 8.051 dan potensi untuk IHSG menguji area psikologisnya di 8.100 atau bahkan bisa di level 8.200 sampai akhir tahun. Oke, mengapa kemudian ini menjadi sebuah kesimpulan terkait dengan siklus pelonggaran selain kemudian The Fed menurunkan tingkat suku bunga acuan, Bank Indonesia juga, walaupun memang keputusan Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan sebelum kemudian The Fed memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan, tapi nampaknya ya secara tren begitu ini inline begitu ya dan juga bisa dimanfaatkan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apa yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar modal domestik menyikapi narasi ini ataupun mungkin sentimen ini, Mas Hendra? Iya, kalau misalnya kita lihat bisa dibilang yang tadi Mas Wiki sampaikan ya, ketika misalnya Bank Indonesia juga menurunkan suku bunganya di level katakan 4,75%, The Fed juga menurunkan tingkat suku bunganya, bisa dibilang ini menjadi momentum bagi para pelaku pasar untuk pertama kita juga bisa melihat aliran dana asing juga sudah mulai masuk sebesar 1,4 triliun, terutama di saham-saham seperti perbankan, BRI, terus juga katakanlah di energi terbarukan seperti BRPT atau di saham energi Fitrosi. Jadi bisa dimanfaatkan ke saham-saham yang notabene memang lagi diburu oleh asing. Ketika misalnya kita lihat juga komoditas global juga sudah mulai mengalami kenaikan, jadi bisa dimanfaatkan momentumnya, terutama saham-saham konglomerasi yang tadi saya sampaikan seperti BRPT dan Fitrosi bisa menjadi pilihan juga untuk para pelaku pasar untuk trading jangka pendek. Oke, bisa masuk ke saham-saham yang mulai dilirik oleh asing, tapi semua kembali ke
persediaan modal sendiri begitu ya. Kalaupun memang ternyata Betul. masih banyak, ya potensinya ini sangat menarik bisa dimanfaatkan begitu, walaupun secara harga sudah mulai ada kenaikan. Tapi ya pada saat seperti ini mungkin juga bisa diseleksi saham-saham yang potensinya cukup besar untuk bisa naik, tapi secara harga masih murah begitu ya. Ada Betul. sektor-sektor yang menurut Anda secara valuasi itu kayak masih murah, tapi secara potensi mungkin akan terkerek oleh sentimen pelonggaran stimulus moneter global ini, Mas Hendra. Iya, sebenarnya kalau misalnya saya lihat selain dengan stimulus global dari dalam negeri juga kita bisa lihat ya ketika misalnya Pak Purbaya menggelontorkan dana 200 triliun ke beberapa bank himbara, sebenarnya saham seperti Bank BRI bisa dibilang dengan kondisi harga saat ini pun masih menarik untuk dicermati. Tinggal kita trading plan-nya seperti apa. Kalau misalnya memang risk profile-nya konservatif, mungkin bisa buy on weakness, sabar dulu. Tapi kalau misalnya memang risk taker, bisa langsung untuk spekulatif buy di sana. Karena kalau misalnya kita lihat saham seperti BBRI tadi, selain katalis dari global asing juga masuk, dari domestik juga ada katalis positif terkait dengan kucuran dana sekitar 200 triliun, salah satunya Bank BRI yang diuntungkan. Dan kalau misalnya kita lihat dengan penurunan dari suku bunga sebesar 4,75%, ini pastinya akan membuat BBRI akan lebih agresif lagi untuk menyalurkan kreditnya. Pertanyaannya adalah apakah ketika misalnya suku bunga diturunkan, daya beli masyarakat akan meningkat seiring apakah UMKM atau perusahaan-perusahaan mau ngambil bunga dengan bunga rendah. Nah, ini mungkin akan jadi pertanyaan yang kita akan sama-sama lihat nanti hasilnya seperti apa. Baik, pertanyaan berikutnya adalah kalau suku bunga acuan turun, apakah serta-merta suku bunga kredit juga akan langsung turun? Nggak juga biasanya ya? Suku bunganya pasti akan turun, tapi lebih ke apakah konsumsi rumah tangga akan meningkat. Apakah ketika misalnya suku bunga rendah ini masyarakat berani untuk meminjam uangnya ke bank usaha dengan kondisi yang bisa dibilang daya beli masyarakat Indonesia sekarang lagi rendah. Harapan kita memang ketika suku bunga itu turun ada keberanian dari UMKM atau perusahaan-perusahaan untuk mengambil kreditnya sehingga konsumsi rumah tangga meningkat, perusahaan-perusahaan juga ekspansi, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi juga naik. Yang paling penting perbankannya cepat menurunkan suku bunga kreditnya begitu ya, karena kan dari BI-nya sendiri juga kan memang sudah menurunkan begitu. Seperti kita tahu kalau suku bunga BI-nya naik, suku kreditnya atau bunga kreditnya cepat naik, tapi kalau suku bunga BI turunnya di perbankan untuk bunga kreditnya agak lama begitu. Baik, momen seperti ini risiko apa yang mungkin bisa dihadapi, Mas Hendra? Iya, sebenarnya kalau misalnya kita bicara momen seperti ini tentunya peluangnya besar ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ya resikonya pun juga tidak boleh diabaikan ya. Terkait dengan pertama resiko eksternal pastinya masih ada ketika misalnya The Fed apakah benar-benar akan menurunkan tingkat suku bunganya katakanlah sampai akhir tahun, apakah The Fed akan menurunkan suku bunganya satu kali lagi gitu kan. Nah, kedua terkait misalnya dalam negeri, apakah pertumbuhan ekonomi ketika misalnya tingkat inflasinya apakah akan naik seiring daya beli masyarakat meningkat atau tidak gitu kan. Ini nanti kita akan lihat. Nah, ketiga terkait dengan kondisi dari nilai tukar rupiah. Kalau misalnya kita lihat yang tadi Mas Wiki juga paparkan, nilai tukar rupiah saat ini bergerak di level 16.645 yang bisa dibilang mengalami pelemahan tertinggi gitu loh. Saya masih berharap rupiah masih bisa kuat di range 16.200 sampai 16.700. Oke, ini yang kemudian sedikit agak luput gitu ya dari perhatian investor terkait dengan fluktuasi dari rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini, karena berbagai macam isu yang nampaknya lebih dijadikan concern oleh pelaku pasar. Baik, sejauh mana terkait dengan pelonggaran moneter global ini akan berpengaruh terhadap aset safe haven yang mungkin dinilai tidak terlalu favorable. Kita akan lanjutkan usai jeda berikutnya, dan juga kita juga akan kembali dengan pembahasan terkait dengan saham-saham pilihan dari Anda, Mas Hendra. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.